Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 MIPA 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rekdana Mutia. Nama saya Rika Kristina. Manusia purba tidak mengenal tulisan dalam kebudayaannya. Periode kehidupan ini dikenal dengan zaman praaksara. Masa praaksara berlangsung sangat lama, jauh melebihi periode kehidupan manusia yang sudah mengenal tulisan. Oleh karena itu, untuk dapat memahami perkembangan kehidupan manusia pada zaman praaksara, kita perlu mengenali tahapan-tahapannya. Pra berarti sebelum, dan sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia. Sehingga prasejarah berarti sebelum ada sejarah. Sebelum ada sejarah berarti sebelum ada aktivitas kehidupan manusia. Dalam kenyataannya, sekalipun belum mengenal tulisan, makhluk yang dinamakan manusia sudah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, para ahli mempopulerkan istilah praaksara untuk menggantikan istilah prasejarah. Praaksara berasal dari dua kata, yakni pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Dengan demikian, zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Ada istilah yang mirip dengan istilah praaksara, yakni istilah nirleka. Nir berarti tanpa dan leka berarti tulisan. Karena belum ada tulisan, maka untuk mengetahui sejarah dan hasil-hasil kebudayaan manusia adalah dengan melihat beberapa sisa peninggalan yang dapat kita temukan. Kapan waktu dimulainya zaman praaksara? Kapan zaman praaksara itu berakhir? Zaman praaksara tentu dimulai sejak manusia ada. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Zaman praaksara berakhir setelah manusianya mulai mengenal tulisan. Pertanyaan yang sulit untuk dijawab adalah, kapan tepatnya manusia itu mulai ada di bumi ini sebagai pertanda dimulai zaman praaksara? Sampai sekarang para ahli belum dapat secara pasti menunjuk waktu kapan mulai ada manusia di muka bumi ini. Untuk menjawab pertanyaan itu, kami perlu memahami kronologi perjalanan kehidupan di permukaan bumi yang rentang waktunya sangat panjang. Bumi yang kita huni sekarang diperkirakan mulai terbentuk sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Bagaimana kalau kita ingin melakukan kajian tentang kehidupan zaman praaksara? Untuk menyelidiki zaman praaksara, para sejarawan harus menggunakan metode penelitian ilmu arkeologi dan juga ilmu alam seperti geologi dan biologi. Ilmu arkeologi adalah bidang ilmu yang mengaji bukti-bukti atau jejak peninggalan fisik seperti lempeng, artefak, monumen, candi, dan sebagainya. Berikutnya, menggunakan ilmu geologi dan percobaannya terutama yang berkenan dengan pengkajian usia lapisan bumi, dan biologi berkenan dengan kajian tentang ragam hayati atau biodiversitas makhluk hidup. Penduduk di Kepulauan Indonesia baru memasuki masa aksara sekitar abad ke-5 Masehi. Hal ini jauh lebih lambat bila dibanding di tempat lain, misalnya Mesir dan Mesopotamia yang sudah mengenal tulisan sejak sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Fakta-fakta masa aksara di Kepulauan Indonesia dihubungkan dengan penemuan prasasti peninggalan kerajaan tua seperti Kerajaan Kutai di Muarakaman, Kalimantan Timur. B. Terbentuknya Kepulauan Indonesia. Indonesia adalah merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki luas wilayah 1.904.569 km dengan jumlah pulau sebanyak 17.580. Namun di balik banyaknya jumlah pulau yang ada di negara kita, terdapat suatu proses yang sangat panjang hingga terbentuk negara dengan kepulauan tersebut. Proses terbentuknya Kepulauan Indonesia hampir memakan waktu hingga berjuta-juta tahun. Pada awalnya Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Bali merupakan satu kesatuan yang membentuk daratan yang sangat luas yang bergabung dengan daratan Asia yang dikenal dengan nama Pangkalan Sunda. Kemudian daratan-daratan ini bergerak karena adanya pergerakan permukaan air laut yang membuat daratan tersebut terpisah dan beberapa ada yang menyatu kembali. Proses ini diperkirakan memakan waktu
selama 20.000 tahun. Selain itu, letak negara Indonesia yang berada di jalur bumi berapi dunia juga ikut berperan aktif dalam proses pembentukan kepulauan, yaitu keluarnya lava dari gunung berapi yang kemudian menjadi daratan baru. Kemudian letak negara Indonesia yang berada di titik temu dari 3 lempeng bumi juga berpengaruh pada terbentuknya kepulauan. Pergerakan lempeng yang aktif juga masih bisa kita rasakan pada sekarang, yaitu dengan adanya penghubungan negara. Manfaat terbentuknya kepulauan Indonesia. 1. Dari bidang geografi, kita juga bisa mempelajari bagaimana suatu proses penyebaran dari hewan dan tumbuhan. Maksudnya atau mulai dari penyebaran hewan dan tumbuhan. 2. Dalam hal ini sudah termasuk suatu penyebaran oleh para nenek moyang kita manusia. Mungkin nenek moyang orang Indonesia tinggal dari daratan Asia saat Indonesia berkembang dengan Asia. 3. Secara geografi kita juga bisa mengetahui bahwa suatu daratan Asia yang tergabung dengan Asia dan karena adanya aliran lava pada lempengan bumi dan peningkatan air laut yang menyebabkan terbentuknya pulau-pulau. 4. Secara konservasi, dengan dapat mengetahui terbentuknya suatu kepulauan Indonesia yang salah satu penyebabnya adalah mencainya lapisan es. Pada zaman dahulu, sebagian besar bumi kita ditutupi oleh es dan mencair es karena adanya kenaikannya suhu bumi itu mengakibatkan naiknya permukaan air laut sehingga terbentuklah suatu pulau. 5. Pada saat ini juga yang lagi gencarnya isu global warming yang dapat menyebabkan es di kutub mencair tentu saja akan mengakibatkan naiknya permukaan air laut, dan hal itu akan mengakibatkan luas suatu pulau akan menjadi kecil atau bisa jadi tenggelam kembali. Kembali lagi, global warming yang disebabkan oleh suatu efek rumah kaca dan aktivitas manusia lainnya yang dapat merusak iklim. 6. Secara agama, tentu saja kita akan sangat bersyukur dengan semua ciptaan yang maha kuasa. 7. Secara biologi, dengan mengetahui semua proses terbentuknya kepulauan Indonesia, tentu saja kita juga bisa mengetahui. C. Mengenal manusia purba. Untuk mengetahui kehidupan pada zaman praaksara, para ahli melakukan penelitian dan kajian dengan cara meneliti fosil dan artefak yang ditemukan. Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, maupun manusia yang sudah membatu karena proses kimiawi. Ilmu yang mempelajari fosil adalah ilmu paleontologi. Sedangkan artefak adalah benda-benda peninggalan hasil budaya manusia pada masa lampau, baik itu berupa lempengan-lempengan atau bangunan-bangunan. Ilmu yang mempelajari artefak adalah ilmu arkeologi. Beberapa penemuan penting fosil manusia di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, Sangiran, Jawa Tengah, berada di perbatasan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Lahan ini dikenal dengan nama situs Sangiran yang pertama kali ditemukan oleh V.S.C. Simuling tahun 1864. Sangiran menjadi tempat temuan penting setelah Gustav Hendrik Ray von Koenigswallow pada tahun 1934 menemukan fosil Homo erectus pada tahun 1996. Sangiran resmi menjadi situs warisan dunia. Yang kedua, di Trinil, Jawa Timur. Trinil adalah sebuah desa di pinggiran Begawan Solo, Masukan, Ngawi, Jawa Timur. Ekspansi di Trinil dilakukan oleh Eugendobus yang menemukan Phytocanthropus erectus pada tahun 1890. Jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia yaitu 1. Jenis Meganthropus ditemukan di Sangiran oleh von Koenigswald pada tahun 1936 dan 1941 yang dinamakan Meganthropus paleojapanicus yang artinya manusia raksasa dari Jawa yang memiliki ciri-ciri rahang kuat, badan tegap, tulang kening menonjol, tulang belakang menonjol, dan memakan tumbuhan. Yang kedua, jenis Phytocanthropus ditemukan di Trinil, dinamakan Phytocanthropus erectus karena berarti manusia kera yang berjalan tegak.
Ciri-cirinya secara garis besar sama dengan jenis Meganthropus yang berjalan lebih tegak dan lebih variatif. Yang ketiga, jenis Homo. Pertama kali diteliti oleh B.D. von Richthofen di Wajah, Tulung Agung, Jawa Timur pada tahun 1889. Jenis Homo dibagi menjadi dua, yaitu Homo erectus dan Homo sapiens, yang berarti manusia sempurna. Ciri-ciri dan bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dengan manusia seperti yang sekarang ini. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.